Shalom pemirsa yang diberkati Tuhan. Bertemu kembali dalam seri pelajaran Sekolah Sabat. Sebelum kita memulai pelajaran Sekolah Sabat kita, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, terima kasih atas segala berkat yang telah Kau berikan kepada kami. Sekarang kami akan mempelajari firman-Mu, kiranya kami dapat mengerti dan kami dapat terapkan dalam kehidupan kami. Inilah doa kami ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Pelajaran Sekolah Sabat Selasa 13 Agustus 2024 berjudul Gunung dan Orang Banyak. Saudaraku sekalian, bacalah Markus 9 ayat 1-13 untuk menuntun kita dalam pembelajaran Sekolah Sabat kita. Ayatnya yang pertama, katanya lagi kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat bahwa kerajaan Allah telah datang dengan kuasa." Ayat yang kedua, 6 hari kemudian, Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes, dan bersama-sama dengan mereka, ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu, Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Ayat yang ketiga, dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengelantang pakaian seperti itu. Ayat yang keempat, maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa, keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Ayat yang kelima, kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Ayat yang keenam, ia berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya karena mereka sangat ketakutan. Ayat yang ketujuh, maka datanglah awan menaungi mereka dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Ayat yang ke-8, dan sekonyong-konyong waktu mereka memandang sekeliling mereka, mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka, kecuali Yesus seorang diri. Ayat yang ke-9, pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu, sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Ayat yang ke-10, mereka memegang pesan tadi sambil mempersoalkan di antara mereka apa yang dimaksud dengan bangkit dari antara orang mati. Ayat yang ke-11, lalu mereka bertanya kepadanya, "Mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu?" Ayat yang ke-12, jawab Yesus, "Memang Elia akan datang dahulu dan memulihkan segala sesuatu. Hanya bagaimanakah dengan yang ada tertulis mengenai Anak Manusia bahwa ia akan banyak menderita dan akan dihinakan?" Ayat yang ke-13, tetapi aku berkata kepadamu, memang Elia sudah datang dan orang memperlakukan dia menurut kehendak mereka sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Lalu apakah yang dilihat Petrus, Yakobus, dan Yohanes pada suatu malam bersama Yesus? Bapak Ibu Saudara sekalian, prediksi Yesus dalam Markus 9 ayat 1 bahwa beberapa orang yang berdiri bersamanya tidak akan mengalami kematian sebelum melihat kerajaan Allah yang datang dalam kuasa digenapi dalam beberapa hari ketika dia membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes sendirian ke atas gunung yang tinggi. Di sana dia berubah rupa di hadapan mereka dalam kemuliaan kerajaan surga. Elia dan Musa dari alam surgawi datang dan bercakap-cakap dengan Yesus. Lalu Lukas juga mencatat bahwa mereka berbicara tentang kepergian Yesus atau Yunani Exodus.
yang akan diselesaikannya di Yerusalem. Terdapat dalam Lukas 9 ayat 30-31. Jadi, adegan kemuliaan ini terkait dengan terjadinya kematian Yesus di kayu salib. Bandingkanlah dengan Markus 9 ayat 9. Saudaraku sekalian, ini akan memberikan pengharapan ketika para muridnya melihatnya disalibkan. Saat menuruni gunung, keesokan paginya, ketiga murid itu bertanya kepada Yesus tentang kedatangan Elia yang terjadi lebih dahulu. Sepertinya gagasan ini terikat dengan harapan bahwa Elia akan muncul kembali sebelum Mesias, dan bandingkanlah hal ini dengan Maleakhi 4 ayat 5-6. Kemudian Yesus menjawab bahwa Elia sudah datang, sebuah referensi kepada Yohanes Pembaptis. Persis seperti mereka membunuh Yohanes, demikian pula Yesus akan mati di tangan mereka. Tetapi dia akan bangkit setelah 3 hari. Setelah malam kemuliaan, adegan di kaki gunung adalah kekacauan yang menyedihkan. Lihatlah Markus 9 ayat 14-29. Kesembilan murid itu telah menghadapi seorang anak laki-laki yang kerasukan roh jahat yang tidak dapat mereka sembuhkan. Lalu ketika Yesus tiba di lokasi, setiap orang berlarian menemuinya. Kisah ini mengungkap kuasa setan atas anak tersebut. Yesus tampaknya membutuhkan waktu lama untuk menanyakan rincian tentang kerasukan roh jahat itu. Saudara-saudara sekalian, ini membuktikan bahwa terlalu beratnya bagi sang ayah yang berkata, "Jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami." Terdapat dalam Markus 9 ayat 22. Yesus dengan segera menangkap ekspresi keraguan itu. Tanggapan Tuhan dapat diparafrasakan dengan apa yang engkau maksud dengan jika engkau sanggup. Markus 9 ayat 23. Lalu tiba-tiba seperti kilatan petir dari langit, sang ayah melihat bahwa bukan hanya anaknya saja yang punya masalah, dia juga punya masalah ketidakpercayaan. Dan ketidakpercayaan inilah yang bisa mengakibatkan anaknya tidak sembuh. Kemudian ayah yang putus asa itu menyerahkan dirinya pada belas kasihan Yesus dengan kalimat yang mengesankan. Dikatakan bahwa aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Terdapat dalam Markus 9 ayat 24. Kemudian Yesus pun menyembuhkan anak itu. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, dalam situasi apakah jika Anda harus berseru, "Aku percaya, tolonglah ketidakpercayaanku ini"? Apakah yang Anda pelajari dari pengalaman-pengalaman tersebut? Tuhan memberkati kita. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, terima kasih atas segala berkat-Mu. Di sini kami telah menyelesaikan pembelajaran kami. Kiranya Engkau memberkati kami agar kami dapat mengerti dan kami dapat terapkan dalam kehidupan kami. Kiranya para pemirsa sekalian yang telah belajar bersama-sama dengan kami bisa menjadi terang dimanapun mereka ataupun kami berada, sehingga nama-Mu boleh dipuji, dimuliakan. Dan kiranya segala masalah-masalah yang mereka hadapi, kiranya mereka dapat menanggungnya sesuai dengan kehendak-Mu dan sesuai dengan kuat kuasa-Mu yang akan selalu Engkau berikan kepada mereka. Inilah doa kami ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin.